kan banyak kejahatan sekarang nih, kejahatan hipnosis gitu, hipnotis gitu. Nah, itu gimana tuh Bang? Kita pengen tahu nih gitu. Cuman sebelumnya itu mungkin pengen tahu dulu nih Bang tentang hipnotis itu apa sih? Nah, kalau gitu. yang gua tahu sih itu Gimana? orang kayak digendam. Oh iya benar. Gendam. Kayak dicolek gitu ya. Gendam itu kalau balas dendam gitu. Wah, Oh, iya. dendam. Itu gurindam. Yang dipukul-pukul itu ya. Kita ini ngelawak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rudy Hernandez Channel. Bertemu dengan teman-teman lama tentulah menyenangkan. Bisa berkumpul, bercerita, segalanya. Apalagi teman-teman yang satu pikiran dengan kita. Kali ini saya bertemu dengan teman-teman lama saya. Mereka semuanya YouTuber. Kita ngobrol sana kemari sampai timbul satu ide bagaimana kalau obrolan kita dijadikan konten. Maka kita semuanya sepakat kita berkolaborasi. Rudy Hernandez Channel dengan Sekolah Malam Channel. Hasilnya seperti Anda lihat dalam video berikut ini. Kita saksikan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, apa kabar semua pemirsa YouTube di rumah gitu. Sekarang episode kali ini kita kedatangan Sekolah Malam nih, Sekolah Malam Channel kedatangan teman kita, seorang guru juga, dan kita akan berkolaborasi dengan Rudy Hernandez Channel. Nah, beliau nih kebetulan nih juga seorang guru kita, abang kita, kakak kita gitu. Nah, kita nanti pengen ngobrol-ngobrol santai nih dengan beliau, dan Bang Rudy. Bang Rudy juga sebagai motivator juga, sebagai ahli family therapist ya Bang ya. Terus Pokoknya semuanya ada. multi talented deh. Nah, kita nih murid-murid malam nih kita nih. Kita Jangan lupa, beliau nih ganteng luar biasa. Dari penampilan aja ya. Oke lah pokoknya dah. Teman-teman, saya dikerjain ini curang. Tadi pembicaraan awal kita ngobrol nih, nggak ada acara todong-todongan guru dan murid ini. Berhubung hujan ya Bang ya. Iya. Ini hujan ya. Udah deh, satu kita minta konten dari Abang dulu deh, kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Oke, gini kita ngobrolnya tentang apa ini dulu ya. Tadi pada waktu kita ngobrol sebelum kita syuting, beberapa chat kan masuk nih ya, yang ada bertanya soal, ada yang ingin bicara tentang hipnosis, ya. Itu dia tuh. Ada yang bicara tentang apa sih sugesti, ada yang nanya juga, ini gimana sih soal indigo. Nah, ini udah banyak di chat masuk nih. Artinya respon teman-teman dengan channelnya Sekolah Malam dengan Rudy Hernandez Channel ingin mendapatkan kepuasan lah tentang informasi ini. Yang mana mau kita diskusikan malam ini? Yang penting santai-santai di tengah rinainya hujan gitu ya. Rintik hujan. Nanti dia edit ya musik terapi masuk ya. Ini mah jadi musik ini Bang. Hujan nih. Oke, tentang apa mau kita bicarakan nih bro? Mungkin ini kali ya, kan banyak kejahatan sekarang nih, kejahatan hipnosis gitu, hipnotis gitu. Nah, itu gimana tuh Bang? Kita pengen tahu nih gitu. Cuman sebelumnya itu mungkin pengen tahu dulu nih Bang tentang hipnotis itu apa sih? Nah, kalau yang gitu. gua tahu sih itu Gimana? orang kayak digendam. Oh iya benar. Gendam. Kayak dicolek gitu ya. Gendam itu kalau balas dendam gitu. Wah, Oh, iya. dendam. Itu gurindam. Yang dipukul-pukul itu ya. Kita ini ngelawak ya. Oke. Jadi, Parodi. saya Rudy, Pak Rudy. Oh, Pak Rudy. Iya, bukan Pak Rudy. Kirain Oh, lagi bikin sorry. parodi. Jangan sampai jadi Rudy Hernandez bukan Rudy Herudin. Gak masak dong. Iya, Rudy. Oh, iya. Berarti itu satu paket. Begitu bicara kejahatan hipnotis atau hipnosis orang katakan, ya kita sebenarnya bicara tentang sugesti, ya kan? Sugesti. Nah, berarti yang salah satu poin tentang indigo kita abaikan malam ini. Ya. Kita diskusi berarti pada hipnosis dan sugesti ya. Sugesti. Gitu ya. Kali ini kita diskusi ya, jangan berpikir bahwa saya menggurui, saya tidak menggarami air laut atau mengajari ikan berenang. Wih, Cakep. Wih, Mantap. mantap tuh. Pasti
sahabat-sahabat Rudiana Channel, terus murid-muridnya sekolah malam pasti banyak lebih cerdas dari kita sebenarnya. Ini bahasa Indonesia bagus banget nih. Bikin peribahasa ya. Jangan-jangan mereka sampai nonton ketawain kita, nggak tahu tuh. Iya. So jago. Nah, jadi ini sederhananya hipnosis itu dari bahasa Latin di zamannya Yunani dulu. Para tabib itu ketika memberikan sugesti, memberikan pengobatan kepada pasiennya, dia merebahkan pasiennya, kemudian disuruh pejam matanya. Kemudian dia berbicara, memberikan sugesti. Orang yang lewat, orang awam yang melihatnya itu dilihat mata terpejam seperti tertidur. Maka hipnos itu artinya tidur. Oh, Itu tidur. awal mulanya itu tuh Bang. Iya. Awal mulanya. Dia Yunani, ditambah kata is, itu kata sifat seperti tertidur. Jadi bukan tidur loh. Seperti Seperti tidur. Seperti tertidur. Kalau dokter itu kan medis. Orang yang berperilaku seperti dokter tapi dia tidak punya predikat dokter disebut paramedis. Ya. Seperti dokter. Oh. Tapi dia punya kualifikasi seperti dokter, cuma dia tidak punya kredit title dokter. Oh iya. Gitu. Psikolog yang dia tidak punya disiplin ilmu itu tapi dia mampu membantu orang yang bermasalah secara psikis disebut parapsikolog. parasitolog. Gitu. Iya. Orang yang berperilaku di luar normal, kemampuannya dianggap lebih, dianggap paranormal. Paranormal. Seperti orang normal, berarti nggak normal. Iya. Kalau gue bilang sih sebenarnya gini. Jadi ini hadir nih, kita Iya, hadir iya, ya. iya. Jadi hadir. Jadi para hadirin jadi. Orang hadir. hadir. Cuma hadir. Enggak bro, kita nih para murid. Oh, para Jadi kayak murid, murid. iya. Bukan. Pada guru semua ya. Para murid yang nggak normal. Bisa bayangin loh, mungkin mubazir kita ngomong ya. Oke bang, lanjut bang. Lanjut Bang. Nah, orang-orang melihat tadi seperti tertidur, maka disebut dengan hipnosis. Jadi disiplin ilmunya disebut dengan hipnosis. Pelakunya disebut hipnotis. Notis. Oh. Jadi saya kena hipnotis, salah, saya kena hipnosis. Pelakunya hipnotis. Pelakunya Pelakunya. hipnotis. Bukan hipnoter. Maka Kalau vokalis vokaler. Galeri. Nah kalau Bang, kalau bedanya sama gendam itu apa tuh Bang? Bapak ini cepat sekali ilmunya. Iya. Udah membaca dulu. Udah baca dulu. Kita baru masuk ruang tamunya belum Iya. masih di teras itu. Oh, di teras. Nah, jadi- Oke. Nah, hipnosis itu pada awalnya tadi ya para tabib memberikan sugesti dalam pengobatannya. Kemudian berkembang menjadi pengobatan-pengobatan, maka muncul yang disebut dengan hipnoterapi. Terapi artinya penyembuhan, pengobatan itu terapi. Oke. Jadi kalau begitu terapi hipnoterapi artinya terapi yang menggunakan metode hipnosis. Iya, seorang. Nah, hipnosis ini berkembang sampailah ke dunia entertain. Maka iya, ada iya. hypno entertain seperti yang dapat di TV-TV Oh iya, gitu. iya, iya. Oke. Nah, kemudian Itu sederhananya beda gini. ya, bukan terapi ya kalau yang di TV-TV Bukan, ya, bukan. Oh, iya. Seorang hypno entertain belum tentu dia menjadi terapis. Oh. Tapi seorang hipnoterapis pasti bisa entertain. Entertain. Oh. Karena dasarnya belajar itu. Oke. Gitu. Iya, iya. Tingkat menengah ke atasnya Anda menjadi terapis gitu kan. Nah, sederhananya hipnosis itu gini. Cara kita masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu apa? Proses kerja di otak kanan kita. Otak kanan disebut dengan alam bawah sadar. Otak kiri disebut dengan alam sadar. Artinya apa? Ketika yang disebut dengan alam sadar, ketika kita fokus keluar diri. Ya. Seperti kita melihat ke video, seperti kita melihat ke papan tulis, ketika kita berbicara melihat orang. Sadar. Nah, itu dia bekerja dengan alam sadar atau otak kiri. Otak kiri. Ketika otak kiri yang bekerja, dia tidak bisa disugesti. Oh, nggak bisa. Otak kiri ya. Bro Akmal saya ajak gini, bro kita naik ke lantai 12 gedung ini, sampai di atas saya bilang, bro itu ada mobil terbaru, lompat deh. Oke. Dia bilang apa? Ini gilanya orang mobil nggak dapat. Iya. Pasti. Kenapa? iya. Karena saat itu otak kiri. Otak yang kiri. dominan. Oh. Kenapa? Otak kiri itu kerjanya logika, analisa, strategi, Berhitung ya. berhitung, matematika, fisika, bahasa itu otak kiri semua. Dominan di situ, maka Anda tidak bisa disugesti. Oke? Oh iya. Enggak kita gini bang. Gue pernah tuh dikasih satu gambar. Nah, Satu gambar, lu bisa simpulkan kalau
lu gambar lu itu apa? Dia disebutkan gitu kan. Gue bilang, oh itu gambar itu monyet. Tapi kawan yang memberikan gambar tersebut bilang wajah harimau di situ. Nah, dia bilang, oh lu pakai otak kiri. Nah, dia bilang pakai otak kanan katanya gitu. Oke. Nah, Tapi sebenarnya gambarnya Ya itu ada monyet, ada harimau gitu. Memang banyak tes seperti itu. Ada yang sepatu warnanya begitu dikirim kepada si A, dia lihat sepatu itu warnanya abu-abu. Tapi yang si B bisa lihat warnanya pink. Tergantung dia dominan otak mana. Oh iya, ya, kerja otak tuh ya Bang. Betul. Ya? Nah, di samping otak kiri itu ada namanya otak kanan. Kalau di tengahnya nanti untuk tempat analisa ya. Di sebelahnya namanya otak kanan. Otak kanan ini disebut dengan alam bawah sadar, bukan alam tidak sadar. Beda ya. Alam Jadi bawah berpikir sadar. bawah sadar. Dia bekerja hal-hal berkaitan dengan kreativitas, inovasi, warna, kenangan, kehendak, nilai-nilai, rasa, semua dari kanan. Dan kanan itu lebih dominan. Kalau gembira, sedih berarti rasa di kanan Rasa tuh di adanya. kanan, Oh, betul. oke. Jadi ketika tadi yang otak kiri, alam sadar, dia fokus keluar diri, maka yang alam bawah sadar yang kanan dia sebaliknya, dia fokus ke dalam diri. Ketika merenung, melamun, Melamun. berzikir. Ke dalam Begitu diri. kalau yang muslim namanya angkat takbir Allah, oh iya ya tadi kunci motor di sini. Atau pas yang yang lagi mau berdoa, Iya. begitu ya Tuhan terbayanglah, oh ya motor itu kunci nggak ya? Itu karena dia masuk ke dalam diri. Iya. Nah, contoh lain. Jadi orang yang- ingat gitu. Oh iya tadi di situ Betul. ya. Kita Nah. lupa gitu ya. alam bawah sadar selalu muncul ketika alam sadar, ingat ya, alam bawah sadar kanan, alam sadar kiri. Oke. Alam bawah sadar selalu muncul ketika alam sadar tidak mampu menjawab masalahnya. Kunci motor di mana? Dia udah cari nggak dapat, udahlah nonton TV tiba-tiba, oh ya di sana ya. Kenapa? Karena alam bawah sadar akan sangat aktif ketika kita rileks. Oh iya. Ya mungkin kayak seperti harus meditasi dulu di sana. Betul. Oh, Nah, oke. bahasa sebenarnya rileks ya. Relax. Contoh, kita lagi nonton bola saking asiknya, toto sialan kapan nih nyamuk gigit ya? Oh iya. Pernah ngalamin? Betul. Nggak Karena berasa. kita sudah masuk ke dalam diri waktu nonton bola itu, pandangan kita memang keluar, tapi sebenarnya kita sedang menikmati. Maka itu kadang-kadang kita seperti pemain bola, Iya. gitu kan? Karena kita udah masuk alam bawah sadar, sehingga istri pun manggil, bang, nggak dengar. Iya. Sampai bang, apa sih? Iya. Karena apa? Karena kita masuk ke dalam diri. Oh itu dibilang apa? Kita emosi kita kebawa sama tayangan itu bang ya. Betul. Jadi kita masuk dalam film India, film Korea sudah tahu itu pakai skenario, tapi orang bisa termehek nontonnya karena dia masuk ke dalam diri. Nah, alam bawah sadar secara teori dia 88% mengontrol diri kita, menguasai diri kita. Di dalamnya tadi ada satu nilai-nilai. Makanya baik menurut ente belum tentu baik menurut ente karena nilainya berbeda. Cantik menurut ente belum tentu Betul. cantik menurut ente Iya, karena iya. nilainya berbeda. Makanya seorang pencuri dalam komunikasi dia tetap baik, tapi di luar komunikasi dia dianggap jelek karena nilainya beda. Iya. Jadi nilai, nah nilai inilah yang membentuk persepsi. Contoh, kalau otak kiri dominan, segala sesuatu kita berbicara dengan logika. Kita selalu minta definisinya. Maka itu kadang-kadang kita bilang, nggak masuk logika gue itu. Oh iya. Ya kan? Iya. Kenapa? Landasannya adalah ilmu pengetahuan. Dia harus minta bukti. Iya. Tapi begitu Fakta. dominan otak kanan, kita bicara rasa. Kita tes sekarang, coba tes. Coba definisikan. Asin adalah Rasa. Nah, nggak ada ya. sedih adalah Jadi gitu. sedih ketika air mata bercucuran. Orang Oh, saking iya. lucunya bisa nangis loh. Iya. Kata? Iya. Nah, artinya rasa adalah sesuatu yang memang tidak bisa didefinisikan. Tapi seorang penikmat lukisan abstrak, dia tahu pelukis itu sedang marah ketika menarik garis atau sedang bahagia. Kenapa? Rasa. Saya bisa tahu si A wajahnya bersemu merah karena malu dan si B wajahnya bersemu merah karena marah. Kita bisa tahu tanpa perlu sekolah mempelajari. Kenapa? Rasa. Iya. Feeling. Orang bilang feeling. Iya. Nah, ketika ini rasa udah sampai puncaknya, itu yang disebut dengan puncak dari rasional, otak kiri adalah irasional. Oh, Irasional. puncaknya. Contoh, Puncaknya rasional, contoh, irasional. saya tanya nih, Oke. Gimana tuh? kenapa kita suka dengan pasangan kita? Saya kalau tanya seperti itu,
kepada yang perempuan saya tanya, kenapa Anda pilih suami laki-laki itu jadi suami Anda, atau kenapa Anda pilih perempuan itu jadi istri Anda? Tapi bisa jawab. Siapa yang bisa jawab kenapa Anda pilih perempuan itu jadi istri Anda? Coba jawab. Ya karena rasa dia baik dari Nah, itu kan karena teori tadi Tapi kita kebanyakan bilang cinta, Bang. cinta. Iya. Bisa definisikan? Tidak bisa. Nggak bisa. Saya mau dengan dia karena cantik, banyak lebih cantik. Saya mau dengan dia karena ganteng, banyak lebih ganteng. Saya mau dengan dia karena pintar, banyak lebih pintar. Saya mau dengan dia karena kaya, banyak lebih kaya. Tidak ada satupun kata yang bisa ditandingi kecuali kata suka. Orang suka, maka itu ada yang laki-laki hancur-hancuran perempuan cantik banget. Iya. Iya. Rasa. Ya kayak karena dia kalau bahasanya kan karena gue demen. Iya. Nggak bisa definisi kan? Iya. Karena gue demen. Hmm. Nah, ketika rasa itu masuk, maka dia mengalahkan logika. Iya, iya. Oke? Iya. Contoh, ini pada merokok kan, semua kita kan. Saya tanya, nah, abang merokok mulai kapan? SMP, SMA, SD? Mulai dari SD. SD, abang? SMP. SMP abang? SMP abang? SMP. Nah, pertanyaan adalah, apakah kita pertama merokok karena kemauan kita atau tekanan komunitas kita? Tekanan apakah kemauan apa tekanan? Kemauan. Kemauan. Kemauan apa tekanan? Mauan. Kemauan. Kemauan apa Coba-coba. tekanan? Kayaknya kemauan. Kemauan apa tekanan? Kemauan. Jawabannya adalah tekanan. Siapa yang paham waktu SMP tentang rokok? Gak ada yang paham kan? Iya, nyoba-nyoba. Oh, Nyoba-nyoba, kenapa itu? tapi kenapa? Iya. Lu kalau nggak merokok cemen lu, jangan gabung lu. Oh, iya. Tekanan. Ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan. Ya, bahasanya itu. Tapi kan tekan cara psikika itu kan. Iya. Oh, iya enggak. Disorongkan rokok. Bisa nih. Nah, itu kayak banci lu. Bukan, Gimana kalau kan? kita gini bang, kalau gua karena kenapa gua bilang bisa karena kemauan, karena pas gua nggak bergaul tuh anak-anak kan nggak ngerokok nih. Jadi ketika gua lihat orang tua gua ngerokok gitu kan, gua minta, beh, gua mau ngerokok nih. Nah gitu, diperbolehkan sama babe, udah ngerokok. Seperti itu. Oke. Ah, Tapi ah. selama bergaul waktu itu tidak ada kawan-kawan yang nawarin rokok? Oh nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Oh memang. Oke, berarti ini pengecualian khusus selama saya dalam melakukan diskusi tentang ini baru sekali ada fungsinya. Benar, Iya, baru iya. sekali ada yang memang untuk kemauan. Tapi secara umum itu ada tekanan ya. Iya. Secara umum. Nah, jadi kita melihat yang umum, yang Iya, spesifik. dia emang langka nih, Bang. Ya, langkah kiri apa langkah kanan? Emang dasarnya bangor aja Iya, ini. kan? Nah, jadi pada waktu kita merokok itu pertama sekali rasanya asam, pahit, mual, mau muntah, kepala pening, Pusing. semua kan? Iya. Tapi karena kita dalam tekanan tadi, kita hisap, kita paksakan merokok itu nikmat. Relax. Kita hisap, padahal tuh kepala pening karena komunitas kan? Batuk-batuk lagi. Batuk. Maka yang tadinya tidak punya file di otak kanan tentang rokok, maka tersimpanlah, tersave merokok nikmat. Besok merokok lagi, Iya. merokok nikmat, merokok nikmat, merokok nikmat. Nah sekarang saya tanya sama ente nih, apakah abang-abang semuanya paham bahwa merokok membahayakan kesehatan? Iya. Paham. Tapi kenapa masih merokok? Karena sugesti Nikmat. merokok nikmat segini, yang Iya. pahamnya baru segini. Iya. Sampai seorang dokter ahli jantung itu tak merokok. Kenapa begitu dia otak kiri mengatakan dia perlu rokok, yang di otak kanan kita itu gambar rokok nikmat lebih besar Rasanya dominan tadi ya. muncul dibanding. Oh. Nah kita masuk bicara gambar. Tadi rasa ya, Nah. di otak kanan ada gambar. Sesungguhnya ketika kita pertama berpikir, yang muncul di kepala kita dalam pikiran kita adalah gambar, baru tulisan. Oh, iya. Jadi kalau saya ketemu di jalan dengan wajah seperti ini, thread, maka muncul di kanan, otak kirinya munculkan nama. Ini siapa? Oh, iya betul. Ini si Udin. Oh bukan, Fred. Jadi semakin jarang file di otak kiri dipakai karena dia presentasinya kecil, dia endapkan, tidak pakai lagi dia buang. Makanya, tapi kalau yang di kanan dia simpan abadi. Makanya begitu muncul gambar Udinnya, si kotaknya, karena dia nyari terus di siapa nih. Iya. Contoh, kita akan buktikan bahwa gambar buat muncul. Kalau saya bilang kursi, pasti muncul di kepala abang-abang semuanya gambar kursi. Terserah mau warna coklat, hitam, hijau, merah, bagaimana gambar kursi. Tapi yang penting gambar kursi itu muncul dengan versi masing-masing. Oh, Kalau saya bilang kucing, maka muncul gambar kucing. Terserah mau Iya. belang 3, belang 2, warna 1, Iya. jantan, betina, besar, kecil, terserah. Tapi saya ingin buktikan
Kalau tadi otak kiri kita menganalisa, otak kanan dia menyimpan tanpa memilih dan memilah gambar itu. Maka tadi baik dan buruk itu tidak ada bedanya. Udah di situ numplek kayak Gumpuk Iya, ya. iya, Jadi iya. ini otak kiri, ini otak kanan. Pokoknya oh, baik buruk di Gudangnya situ. di sini. Kalau otak kanan berarti kucing ya kucing. Nah, ketika mungkin otak kiri kucing Persia, kucing Angora, Terus dia. bentuknya seperti Nah, itu. nanti ada damai di tengah itu untuk menganalisa ini kucing apa. Iya, iya. Di kanan semua tersimpan. Tadi kan cantik, jelek itu persepsi saya katakan karena semua numpuk jadi satu. Nah, saya sekarang ingin bercerita bahwa betapa dahsyatnya otak kanan kita. Kalau informasi itu terus kita terima, otak kanan kita tuh tidak bisa membedakan apakah ini fiktif, apa fakta, bohong, apa benar dia nggak bisa beda. Ya simpan aja. Hanya nanti Nyimpan. dianalisa. Contoh, tadi saya udah cerita soal kursi ya, Iya. kita soal kucing. Sekarang saya cerita gini. Tadi ketika sampai kemari, turun dari motor, ada seekor kucing. Mungkin apakah abang-abang sudah sering melihatnya atau tidak? Ada seekor kucing, lumayan tingginya 40 cm, bulunya berwarna hitam, badannya gemuk, tapi bulunya keriting seperti binatang biri-biri. Aneh betul. Dan ketika saya dekati, di tengah kepala kucing ada tanduk sepanjang 2 ruas jari saya. Bayang di tengah. Nah, abang-abang kan setiap malam di sini. Apakah abang pernah lihat kucing itu? Tidak. Pernah lihat? Belum. Nggak pernah lihat. Tidak pernah lihat kan? Tapi kenyataannya gambar kucing itu muncul di kepala. Iya. Muncul kepala kucing bertanduk. Oh iya. Iya. Kalau tidak pernah lihat, besok saya cerita lagi. Tadi saya lihat ekor kucing, muncul lagi. Besok saya tanya, Bang Obed, kucingnya ada nggak tadi situ? Kayaknya nggak ada deh, mungkin siang nanti ada. Padahal memang tidak pernah ada Nggak kucingnya. ada. Iya. Tapi hoax itu saya sinyirin terus. Oh. Sehingga menjadi nyata di otak kanan kita Betul, bahwa iya, ada. iya. Jadi fakta ya. Jadi fakta, padahal itu fiktif. Bukan Itu kebenaran. hoax. Iya. Seorang yang menguasai ilmu komunikasi tadi, apalagi kalau digabung dengan neurologi, linguistik, jadi neurologi ini ilmu pola kerja otak, linguistik, kemampuan berbahasa, dan psikologi, ilmu kejiwaan digabung jadi 3, maka pola pikir Anda bisa sehat. Kucing yang nggak ada jadi ada. Enggak, maksudnya ada, tapi wujud langsung ada gitu, enggak? Enggak, Oh, enggak. tapi itu hidup dalam pikiran. Oh. Maka itu Oh iya. Oke. Bang Junak berkawan sama Obed. Terus saya bilang, sebenarnya Bang Obed itu jahat gini. Sering-sering saya ngomong, lama-lama setiap dia enek. Orang nggak pernah punya masalah. Orang yang suka nonton infotainment pasti senang gosip. Iya. Kenapa? Gambarnya tuh gambar yang negatif kan? Oh. Nah, Iya. gambar itulah yang disebut dengan sugesti. Di kotak kanan gitu. Sugesti apa? Sugesti adalah pesan yang disampaikan ke dalam alam bawah sadar dan memiliki pengaruh. Kalau dia tidak berpengaruh, tidak disebut sugesti. Contoh, jadi kalau pesan saya bisa berpengaruh, ngomong gini, coba angkat tangan kanan Anda. Stop. Nah, yang mengangkat tangan kanan berarti sugesti diterima. Iya. Yang tidak angkat tangan kanan, sugesti saya nggak diterima. Sederhana gitu sugesti. Jadi sugesti yang disebut dengan sugesti, dia harus memiliki pengaruh. Kalau tidak ada reaksi, berarti dia tidak disebut dengan sugesti. Sama seperti kucing tadi, karena berpengaruh. Beda tadi kan dalam fisik ya angkat tangan. Kalau tadi kan kucing tadi kan Ya, visualisasi, jelas. imajinasi aja Ya, dimainkan. Imajinasi itu hidup, maka sugesti itu berjalan. Itu dasarnya sugesti. Oke, makin mantap ya. Makin mantap bang. Waduh, luar Ntar biasa. disambung lagi deh Tengok bang. durasi ini. Iya iya. Nah, ini- Bukan bang nih bocor. Oh, bocor. Bocor nih mau nambal dulu. Katanya nunggu bersama. Aduh. Oke, apa kita lanjut dulu sampai sini atau kita lanjut nih? Enggak, gue nggak ada satu pertanyaan. Jadi kalau tadi Episode berikutnya. bawah Iya, itu sadar, episode nanti, bawah episode nanti, sadar, Iya iya. terus ada yang bilang apa kalau udah ya hati lah, kata hati. Oke, kata hati. Nah, kata hati kalau mengikuti kata hati yang pertama, pernah ada yang mengajarkan seperti itu dari Tuhan. Ketika tidak ataupun dilanggar lah gitu, berarti ya udah ada yang kesalahan gitu. Contohnya begini, kata hati pertama kita tidak boleh, jangan berangkat ke sana, Oke. gitu. Tapi kita langgar. Ketika kita berangkat, kita ada kejadian. Nah, itu Ada bisikan itu gitu apa ya. tuh bang? Maksudnya kata Nah. hati dengan otak. Betul. Nah, Kanan Ini sama kirinya ya. Itu balancing tergantung sudut gimana. pandang kita melihatnya nih untuk mengkaji ini. Sama seperti untuk melihat manusia, Anda mulai dari sisi ilmu ekonomika, ilmu biologika, macam-macam nih. Pertanyaan ini bisa lihat dari sudut mana nih? oh. Karena manusia tuh Spiritual kali ya. betul. Ini yang mau saya jelaskan. Oh, iya, iya. Anda guru saya, Pak. Oh. Dia bisa baca pikiran saya. Iya. Jangan kan tukang ojek saya. Iya iya. Gini,
Allah maha sempurna, Tuhan tuh maha sempurna, dia ciptakan manusia yang sempurna. Kenapa disebut manusia sempurna? Sama seperti gini, kalau kita beli handphone, beli motor, mobil, kita juga diberi buku panduan. Betul ya? Apabila handphone Anda rusak tapi penggunaannya sesuai dengan manual book, maka Anda boleh klaim pabrik, Iya. ya kan? Sesuai dengan batas garansi. Tapi apabila penggunaan Anda di luar dari ketentuan manual book, maka Anda tidak boleh klaim. Iya. Itu produk ciptaan manusia. Nah, yang menciptakan yang sempurna ini yang maha sempurna, karena Iya. dia tahu ini adalah prototipe canggih, maka dia ciptakan manusia dengan manual booknya. Itulah kita puji. Iya. Apabila perilaku kita atau kita rusak di luar dari ketentuan di kita puji, kita boleh klaim siapa yang buat. Sama yang buat kita klaim. Iya. Kenapa aku seperti ini? Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya kita memang diciptakan sempurna, kita yang tidak berperilaku sesuai dengan ketentuan manual book kita. Nah, disitulah menunjukkan bahwa begitu kita ruh ditiupkan, maka ada namanya IQ, intellectual quotient, kecerdasan intelektual, Oh, iya. kecerdasan pikiran, itu sudah dititipkan ke dalam rahim ibu kita ke bayi. Ada yang disebut dengan emotional quotient, kecerdasan rasa, atau yang disebut dengan syahwat, Nafsu. nafsu. Baru spiritual quotient, kecerdasan spiritual yang disebut dengan keimanan, keyakinan, kebatinan, dititipkan 3 hal itu. Oke, Manusia. gini Bang Rudi. Makin seru ya. Makin seru nih ceritanya. Makin Kita waktunya dingin. ngobrol-ngobrol ini. Oh iya. Ya mungkin ini kan karena waktu juga udah mulai menjelang pagi. Next kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan Bang Rudi Hernanda. Tetap tonton channel kita Sekolah Malam. Jangan lupa Dan channel Rudi. Rudi. Rudi Hernanda. Hernanda. Oke. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.